saya Nur Rafiat Tamri sebagai moderator dan silakan pada pemateri pertama agar memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yakni demos yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan kata-kata tersebut menggambarkan keadaan di sebuah negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi dibuat secara bersama-sama, rakyat memiliki kekuasaan, sistem pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dan kekuasaan dipegang oleh rakyat. Selanjutnya, dalam demokrasi Pancasila, semua memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan berpendapat, sebagaimana diungkapkan dalam era pemerintahan Jokowi, sebagaimana yang disitir dalam Tempo. Jika pemerintah tidak membuktikan komitmennya dalam menjaga demokrasi, itu terlihat jelas saat Rocky Gerung dan Refli diusir dan ditolak menjadi narasumber dalam diskusi di Sleman, Yogyakarta pada 9 September 2023 karena sering mengkritik pemerintah, bahkan hingga mereka dilempari dengan botol. Membubarkan acara diskusi justru mencerminkan keterbatasan dalam berpikir dan ketidakmauan untuk menciptakan diskusi alternatif sebagai bentuk adu argumen yang sehat, bukan melakukan tindakan kekerasan. Sikap tersebut dapat berdampak pada peringkat demokrasi Indonesia menurut The Economic Intelligence Unit atau biasa disingkat EIU yang tetap stabil dibandingkan dengan tahun 2021, yakni sekitar 6,71. Skor itu menurut Intelligence Unit atau EIU menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan demokrasi yang tidak sempurna. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, pada materi kedua akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada tahun 2019, peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Metzner dan Australian National University di Canberra, Australia mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jokowi menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi, tapi pada kenyataannya banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya. Presiden Jokowi menyadari bahwa terdapat beragam bidang kinerja pemerintah yang masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam menangani pandemi COVID-19. Meskipun telah mencapai kesuksesan sejauh ini, Presiden telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi termasuk dengan mempertimbangkan catatan-catatan yang diberikan oleh Ombudsman RI. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Presiden Jokowi pun meminta seluruh pihak menggunakan cara-cara yang luar biasa untuk extraordinary dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Slide. Selanjutnya yaitu perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama demokrasi parlementer
pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin di fase 1959. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada fase 1965 sampai 1998. Selanjutnya, yang terakhir, demokrasi di era reformasi sekarang. Penurunan tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tahun 2022, penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin pada tahun 2022 memberikan dampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah yaitu pertama, penegak hukum, yang kedua, faktor kinerja pemerintah, ketiga, aspek ekonomi, dan terakhir, aspek politik dan keamanan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 2. Dan yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut adalah perjalanan demokrasi Indonesia melintas berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer hingga era reformasi yang masing-masing menghadirkan tantangan dan peluang unik. Sayangnya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara kerap selaras dengan nilai-nilai demokrasi sejati, terutama dalam penghormatan HAM, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Era reformasi membawa harapan baru untuk demokrasi yang lebih ideal dengan kemajuan seperti kebebasan berpendapat dan desentralisasi kekuasaan. Namun indeks demokrasi menunjukkan stagnasi akibat rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah dan praktik yang tidak sesuai prinsip demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai aspirasi rakyat, Indonesia perlu membangun sistem yang lebih inklusif dan transparan. Pemerintah harus fokus pada keadilan sosial, penghormatan HAM, dan kebijakan yang menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga demokrasi dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Itulah kesimpulan dari materi kelompok 2. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.